warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suti Rahmayani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3A. Mahasiswa dari Stikes Sujaya Husada Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu asuhan keperawatan pada penyakit gagal jantung. Langsung aja, di sini ada definisinya, yaitu gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap nutrien dan oksigen. Mekanisme yang mendasar tentang gagal jantung termasuk kerusakan sifat kontraktil dari jantung yang mengaruh pada curah jantung kurang dari normal. Di sini juga ada etiologinya, yaitu kelainan otot jantung, aterosklerosis koroner, hipertensi sistemik atau pulmonal, peradangan dan penyakit miokardium, penyakit jantung lain, dan faktor sistemik. Selanjutnya yaitu terjadinya gagal jantung dapat disebabkan oleh disfungsi miokard, kegagalan miokardinal, ketidakmampuan miokard untuk berkontraksi dengan sempurna, mengakibatkan isi sekuncup atau struk volume dan curah jantung. Yang kedua yaitu beban tekanan berlebihan, pembebanan sistolik, beban sistolik yang berlebihan di luar kemampuan ventrikel menyebabkan hambatan dan pengosongan ventrikel sehingga menurunkan curah ventrikel atau isi sekuncup. Yang ketiga yaitu beban volume berlebihan, pembebanan diastol, preload yang berlebihan dan melampaui kapasitas ventrikel akan menyebabkan volume dan tekanan pada akhir diastol dan dalam ventrikel meninggi. Selanjutnya yaitu peningkatan kebutuhan metabolik, peningkatan kebutuhan yang berlebihan, beban kebutuhan metabolik meningkat melebihi kemampuan daya kerja jantung, di mana jantung sudah bekerja maksimal, maka akan terjadi keadaan gagal jantung walaupun curah jantung sudah cukup tinggi, tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh. Yang terakhir yaitu gangguan pengisian atau hambatan input. Hambatan pada pengisian ventrikel karena gangguan aliran masuk ke dalam ventrikel atau pada aliran balik vena akan menyebabkan pengeluaran atau output ventrikel berkurang dan curah jantung menurun. Adapun klasifikasi dari gagal jantung yaitu terbagi dalam 4 kelas, yaitu pertama kelas 1 bila pasien dapat melakukan aktivitas berat tanpa keluhan. Kelas 2 bila pasien tidak dapat melakukan aktivitas lebih berat atau aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu bila pasien tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Yang keempat yaitu bila pasien sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas apapun dan harus istirahat baring. Selanjutnya yaitu manifestasi klinisnya dibagi menjadi 2, yaitu gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Di sini gagal jantung kiri tersebut yaitu dyspnea, batuk, mudah lelah, kegelisahan dan kecemasan. Gagal jantung kanan kongesif jaringan perifel dan visceral. Yang kedua yaitu edema ekstremitas bawah. Yang ketiga yaitu biasanya edema pitting atau penambahan berat badan. Yang keempat yaitu hepatomegali dan nyeri tekan pada padat kanan dan abdomen. Yang terakhir yaitu terjadi akibat pembesaran vena di hepat. Adapun komplikasinya yaitu kerusakan atau kegagalan ginjal. Gagal jantung dapat mengurangi aliran darah ke ginjal yang akhirnya dapat menyebabkan gagal ginjal jika tidak ditangani. Kerusakan ginjal dari gagal jantung dapat membutuhkan dialis untuk pengobatan. Yang kedua yaitu masalah katup jantung. Gagal jantung menyebabkan penumpukan cairan sehingga dapat terjadi kerusakan pada katup jantung. Yang ketiga yaitu kerusakan hati. Gagal jantung dapat menyebabkan penumpukan cairan yang menempatkan terlalu banyak tekanan pada hati. Cairan ini dapat menyebabkan jaringan parut yang mengakibatkan hati tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang terakhir yaitu serangan jantung dan stroke.
karena aliran darah melalui jantung lebih lambat pada gagal jantung daripada di jantung yang normal. Maka semakin besar kemungkinan Anda akan mengembangkan pembekuan darah yang dapat meningkatkan resiko terkena serangan jantung atau stroke. Adapun pemeriksaan penunjangnya yaitu elektrokardiogram atau EKG, hipertrofi atrial atau ventrikel, penyimpangan aksis, iskemik, distremia, takikardi, fibrilasi atrial. Yang kedua yaitu scan jantung, tindakan penyuntikan fraksi dan memperkirakan gerakan dinding. Yang ketiga itu sonogram atau ekokardiogram, Doppler dapat menunjukkan dimensi pembesaran bilik, perubahan dalam fungsi atau struktur katup atau area penurunan kontraktilitas ventrikular. Yang keempat yaitu kateterisasi jantung. Tekanan abnormal merupakan indikasi dan membantu membedakan gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri, dan stenosis katup atau insufisiensi. Yang terakhir yaitu rongsen dada. Dapat menunjukkan pembesaran jantung, bayangan mencerminkan dilatasi atau hipertrofi bilik, atau perubahan dalam pembuluh darah abnormal. Selanjutnya yaitu penata laksanaan medik. Yang pertama yaitu meningkatkan oksigenasi dengan pemberian oksigen dan menurunkan konsumsi oksigen melalui pembatasan aktivitas atau dengan istirahat. Yang kedua yaitu memperbaiki kontraktilitasi otot jantung. Yang ketiga yaitu koreksi sebab-sebab yang dapat diperbaiki. Penyebab utama yang dapat diperbaiki adalah lesi katup jantung, iskemia miokard, aritmia, depresi, miokardium diinduksi, alkohol, pirau intradinal, dan keadaan output tinggi. Yang keempat yaitu transplantasi jantung. Yang kelima yaitu kardiomioplastis. Di sini terdapat 3 diagnosa yaitu nyeri dada akut berhubungan dengan penurunan suplai darah ke miokardium. Yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan edema pada paru atau perubahan membran kapiler alveolar. Yang ketiga yaitu anisetas berhubungan dengan penyakit terminal. Di sini dari intervensi diagnosa pertama yaitu nyeri dada akut berhubungan dengan penurunan suplai darah ke miokardium. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan masalah nyeri klien teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu penurunan rasa nyeri dada atau nyeri dada berkurang. Yang kedua yaitu tanda-tanda vital dalam batas normal. Yang ketiga yaitu wajah rileks. Yang keempat tidak terjadi penurunan di perfusi perifer. Intervensinya yaitu lakukan pengkajian nyeri yang komprehensif meliputi lokasi karakteristik, awitan dan durasi, frekuensi kualitas, intensitas atau keparahan nyeri, dan faktor presipitasinya. Rasionalnya yaitu untuk mendapatkan data mengenai nyeri dan untuk menentukan tindakan keperawatan selanjutnya. Intervensi yang kedua yaitu observasi isyarat nonverbal ketidaknyamanan, khususnya pada mereka yang tidak mampu berkomunikasi efektif. Rasionalnya yaitu untuk mengetahui tingkat keparahan nyeri yang dialami oleh klien. Intervensi yang ketiga yaitu minta klien untuk melaporkan nyeri skala dari 0 sampai 10 atau ketidaknyamanan dengan segera. Rasionalnya, nyeri berat dapat menyebabkan shock kardiogenik yang berdampak pada kematian mendadak. Yang keempat, bantu klien untuk mengatur posisi fisiologis. Rasionalnya yaitu posisi fisiologis akan meningkatkan asupan oksigen ke jaringan yang mengalami iskemia. Intervensi dari diagnosa kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan edema pada paru atau perubahan membran kapiler alveolar. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan masalah gangguan pertukaran gas pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil.
Tanda-tanda vital dalam batas normal, sesak napas berkurang, tidak ada penggunaan otot bantu napas. Yang terakhir yaitu analisa gas darah dalam batas normal. Adapun intervensinya yaitu yang pertama, kaji suara paru, frekuensi napas, kedalaman, dan usaha napas. Rasionalnya yaitu mengetahui keefektifan dari pertukaran gas pada klien. Ya, intervensi yang kedua yaitu pantau saturasi oksigen dan pantau analisa gas darah klien. Rasionalnya yaitu saturasi oksigen digunakan untuk mengetahui tingkat oksigenasi pada jaringan, dan analisa gas darah digunakan untuk mengetahui perburukan pernapasan, misalnya kadar oksigen yang rendah dan karbon dioksida yang tinggi. Intervensi yang ketiga yaitu pantau kadar elektrolit. Rasionalnya yaitu mencegah terjadinya asidosis yang dapat memperberat keadaan. Intervensi yang terakhir yaitu pantau status mental, misalnya tingkat kesadaran, gelisah, dan konfusi. Rasionalnya yaitu penurunan perfusi oksigen ke otak dalam menyebabkan penurunan kesadaran. Selanjutnya yaitu intervensi dari diagnosa yang ketiga, ansietas berhubungan dengan penyakit. Tujuannya tidak mengalami kecemasan. Kriteria hasil mengungkapkan ketakutannya yang berhubungan dengan gangguan, menceritakan tentang efek gangguan pada fungsi normal, tanggung jawab, peran, dan gaya hidup. Adapun intervensinya yaitu bantu klien untuk mengurangi ansietasnya dengan cara yang pertama yaitu berikan kepastian dan kenyamanan. Kedua yaitu tunjukkan perasaan tentang pemahaman dan empati, jangan menghindari pertanyaan. Yang ketiga yaitu dorong klien untuk mengungkapkan setiap ketakutan permasalahan yang berhubungan dengan pengobatannya. Yang terakhir yaitu identifikasi dan dukungan mekanisme coping efektif. Adapun poin-poinnya yaitu kaji tingkat ansietas klien atau rencanakan penyuluhan bila tingkatannya rendah atau sedang. Yang kedua yaitu dorong keluarga dan teman untuk mengungkapkan ketakutan mereka. Yang ketiga yaitu berikan klien dan keluarga kesempatan dan penguatan coping positif. Dari kesimpulan materi yang saya sudah bacakan yaitu gagal jantung adalah suatu keadaan patofisiologi berupa kelainan fungsi jantung sehingga jantung tidak mampu memompa darah untuk kebutuhan metabolisme jaringan, dan kemampuannya hanya ada kalau disertai peningkatan volume diastol secara abnormal. Penyakit gagal jantung ada dua yaitu faktor eksternal dan internal. Terdapat tiga aspek penting dalam menanggulangi gagal jantung yaitu pengobatan terhadap penyakit yang mendasar dan pengobatan faktor pencetus. Ada banyak sekali manifestasi klinis, diantaranya peningkatan volume intravaskuler atau gambaran dominan, kongesiti jaringan, peningkatan desakan vena pulmonal atau edema pulmonal disertai oleh batuk dan sesak napas, peningkatan desakan vena sistemik seperti yang terlihat pada edema perifer umum, dan penambahan berat badan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.